bahwa dari Markibong mengucapkan kepada selamat pelantikan kepala desa yang dilantik hari ini menjadi pelaksana tugas di desa yang jumlahnya 248 lebih kurang atau 200 lebih lah, 240 lebih. Saya perlu menyampaikan kepada kepala desa yang sudah dilantik, kami sebagai warga masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun, aku pikir ini sepakat ya, sepakat kita sebagai warga masyarakat di Kabupaten Simalungun. Karena apa? Mungkin keluhannya sama. Keluhannya sama apa yang diperlakukan oleh kepala desa yang terdahulu. Jadi buat Anda kepala desa yang sudah dilantik tadi siang tanggal 17 Agustus 2022. Dan selamat juga kepada kepala desa yang sudah habis masa jabatannya. Anda memang sudah berupaya melakukan sebuah upaya baik lewat DPRD maupun lewat asosiasi kepala desa yang ada di Kabupaten Simalungun, berharap agar pildes, kalau di Simalungun pil panang, agar dilakukan. Tetapi tuntutan Anda tidak tercapai, sehingga sebagai pimpinan kepala daerah melakukan sebuah keputusan melantik tepat di hari perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 bahwa mereka dilantik menjadi pelaksana tugas. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Simalungun, buat instansi terkait yang menangani soal laporan pertanggungjawaban kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, yang jumlahnya 248 atau lebih kurang. Kenapa? Saya tidak tahu persisnya karena saya juga bukan bagian daripada pemerintahan, itu jelas. Tapi yang pasti itu 248 sekian atau 240 sekian. Saya berpesan sebagai warga masyarakat Kabupaten Simalungun meminta kepada kepala desa yang sudah dilantik tadi, tepatnya 17 Agustus, ketika Markibong meminta konfirmasi terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa yang terdahulu, saya atas nama Markibong berharap agar Bapak yang sudah dilantik oleh Bapak Bupati Kabupaten Simalungun agar lebih terbuka soal pemanfaatan dana desa yang sudah dilakukan oleh kepala desa yang terdahulu. Ini harapannya Markibong. Kenapa ini harus dilakukan? Saya mau ingatkan kembali, sesuai dengan pidato Bapak Jokowi untuk membangun dari daerah pinggiran, artinya dari daerah bawah, pinggiran perbatasan dengan negara lain, maka pembangunan itu dilakukan dari bawah ke atas. Sehingga Pak Jokowi sampai hari ini sudah mengucurkan dana yang cukup besar,
jumlahnya 400,1 triliun untuk Indonesia, untuk desa yang ada di Indonesia. Justru karena itu, saya sebagai warga negara Republik Indonesia berkewajiban menyuarakan ini. Buat kepala desa yang sudah habis jabatannya, dan saya tahu Anda sudah melakukan laporan pertanggungjawaban dana-dana yang Anda kelola. Demikian juga mungkin laporan-laporan aset-aset desa yang ada di desa yang Anda kuasain atau yang Anda pimpin. Saya berharap kepada instansi terkait, inspektorat maupun dinas PMD, agar mengevaluasi kembali laporan pertanggungjawaban maupun laporan aset yang ada di desa-desa atau di nagori-nagori. Kenapa ini saya ungkap? Karena ada banyak aset desa yang ada di desa yang dikelola oleh penghulu, ya, dimanfaatkan demi keuntungan pribadi, bukan untuk kemaslahatan rakyat yang ada dia pimpin. Buat pemerintahan Kabupaten Simalungun, ya, saya berharap semua LPJ, laporan pertanggungjawaban ataupun laporan aset nagori, agar dievaluasi kembali, ya, agar dievaluasi kembali. Supaya apa? Supaya ada lebih ketransparansian pemanfaatan dana desa yang dikucurkan dari pemerintahan pusat, dan demikian juga aset yang ada dikelola oleh kepala desa yang ada di desa masing-masing. Hasil daripada aset yang ada itu diperuntukkan kemana? Berikutnya, saya juga perlu mengingatkan instansi yang terkait, ya, instansi yang terkait. Khusus terhadap pengelolaan, ya, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Di masa transisi ini, kira-kira yang mengelola BUMDes yang ada ini tentunya di bawah naungan kepada pelaksana tugas yang sudah dilantik. Pada saat penyerahan kekuasaan antara penghulu yang terdahulu dengan pelaksana tugas yang sudah dilantik Pak Bupati, ini perlu diawasi. Jangan sampai ada persekongkolan antara pejabat kepala desa yang terdahulu dengan pejabat kepala desa yang baru dilantik tadi siang, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 2022. Oleh karena itu, saya berharap kepada Kadis, Inspektorat maupun Kadis PMD, agar dievaluasi kembali semua laporan-laporan kepala desa yang sudah habis masa jabatannya. Di masa saat ini yang kita sudah mengalami krisis diterpa oleh COVID-19, dan beberapa kepala daerah bingung dan risau melakukan instrumen bagaimana ekonomi yang ada di masyarakat ini bisa bertahan dan stabil, termasuk harga-harga dan pelayanan-pelayanan birokrasi yang ada di Kabupaten Simalungun. Pesan daripada Markibong
bagi pelaksana tugas yang menggantikan Panghulu yang sudah habis masa jabatannya. Anda adalah seorang aparatur sipil negara. Tentunya undang-undang dan peraturan Bapak Ibu sudah memahami itu. Lakukanlah tugasmu sesuai dengan tupoksi. Jangan sekali-sekali kau persulit apa yang menjadi urusan rakyat, urusan warga, urusan masyarakat. Ketika itu dibutuhkan oleh warga masyarakat di daerahmu. Yang kedua, lakukan keterbukaan informasi di mana ketimpangan Panghulu yang terdahulu, laporan pertanggungjawaban yang fiktif, khususnya badan usaha desa yang seyogjanya ini menjadi roh atau ini menjadi monipator penggerak ekonomi kerakyatan, yaitulah BUMDes. Ketika serah terima terhadap Panghulu yang sudah habis masa jabatan dengan Panghulu pelaksana tugas, agar tidak ada kebohongan, tidak ada laporan fiktif yang diterima oleh Panghulu yang sudah dilantik tadi. Saya paham dan saya pastikan hanya sekian persen Bumnak yang real di Kabupaten Simalungun. Lainnya semua fiktif. Ini mohon maaf, tolong ini dibuka tabir ini selebar-lebarnya, dibuka tabir ini sebuka-bukanya. Tabir soal Bumnak, karena setiap tahun Bumnak yang ada di Kabupaten Simalungun tetap menerima kucuran dana yang di dalam papan transparansi Nagori namanya penyertaan dana, dan jumlahnya bukan main-main loh, ratusan juta. Jadi saya berharap kepada pelaksana tugas ya yang ada di Kabupaten Simalungun, pelaksana tugas menggantikan Panghulu yang sudah habis masa jabatannya. Ketika kita melakukan investigasi terhadap Bapak Ibu yang menjabat Panghulu dan aktif mulai besok tanggal 18, tolonglah terbuka terhadap kalangan-kalangan jurnalis ya, terhadap rakyat, warga, mau siapapun. Karena itu diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan selamat terhadap pelaksana tugas kepala desa yang jumlahnya 240 sekian. Dan saya juga mengucapkan selamat menikmati hari libur Panghulu yang sudah habis masa jabatannya. Satu hal yang saya ingatkan bagi Panghulu, para Panghulu yang sudah habis masa jabatannya, nikmati di masa resign jabatanmu. Tapi ingat, sampai kapanpun tanggung jawabmu terhadap nagorimu, terhadap desamu tidak bakalan terlepas dari tanggung jawabmu. Sekalipun
Maujanamu sebagai alat sosial kontrol kamu melakukan, ya, peraturan dan peraturan kau sebagai kepala desa. Sekalipun Maujanamu, ya, sekalipun Maujanamu bisa kau kondisikan bila mana terkuak ada kesepakatan jahat yang kau lakukan, ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya penggunaan anggaran, yakinilah kamu tidak bakalan bisa tidur nyenyak, ya. Kamu tidak bakalan bisa tidur nyenyak, karena itu uang rakyat, ya, uang rakyat yang harus kau pertanggungjawabkan. Kalaupun secara administrasi lapor pertanggungjawabanmu sudah kau berikan kepada instansi yang terkait, Markibong akan mendongkrak. Ketika kau melamar calon kepala desa, tentunya kau melaporkan LKHPN-mu kepada lembaga LKHPN, lembaga yang mencatat harta penyelenggara, ya. Hati-hati kamu. Markibong akan kerja keras dalam hal ini. Demikian juga kepada Pak Bupati dan jajarannya, agar lebih respon menindaklanjutin ketika ada laporan dari warga masyarakat terkait penyalahgunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh panghulu yang terdahulu atau kepala desa yang dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Sebenarnya banyak agenda yang perlu kita sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, Markibong mengucapkan Horas Sita Ganupan, Sehat Meita Saluhutna. Horas Markibong tetap bersama rakyat Kabupaten Simalungun. Mauliate.